mempelajari bahasa Arab. Jadi sebelum kita mempelajari bahasa Arab, ada kata-kata yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, istilah-istilah dalam bahasa Arab. Ya. Ya. Jadi kata-katanya istilah-istilah yang akan kita pelajari pada malam ini itu supaya mempermudah kita nanti ketika mempelajari al-Arabiyyah baina-yaday. Karena nanti ya al-Arabiyyah baina-yaday kita al-Arabiyyah baina-yaday itu kita mempelajari apa namanya al-hiwar, yaitu percakapan, yaitu kata-kata yang sudah dirangkum, kata-kata yang sudah dirangkum. Ya. Namun ada perbedaan-perbedaan, misalkan seperti fi'il, ya. Fi'il nanti ada perubahan di sana. Ya. Seperti misalkan azhabu, saya pergi, ya, saya pergi. Jadi yang pakai awalnya adalah azhabu, ya, pakai hamzah. Ya. Kemudian kalau dia pergi itu pakai yadhhabu. Ya. Bagaimana kita apa namanya membedakan antara saya, dia, mereka, ya, yaitu dengan kita mempelajari kata-kata ini, ya, atau istilah-istilah dalam bahasa Arab sebelum kita mempelajarinya. Ya. Sekarang kita mulai dari adawat al-istifham. Adawat al-istifham. Apa itu adawat al-istifham? Itu kata-katanya. Kata-katanya silakan dibuka yang punya PDF-nya. Ya. PDF-nya dibuka, ya. Jadi adawat al-istifham itu kata-katanya. Kata-katanya. Yang pertama adalah pakai hamzah, ya. Hamzah yaitu pakai a, ya. A artinya di sini adalah apakah, ya, apakah. Kemudian juga hal artinya juga apakah, ya. Jadi di dalam Al-Quran sering kita mendapati hal, ya, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama, ya. Apakah. Jadi hal artinya apakah. Jadi kalau kita mendapati hal di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab itu artinya apakah. Begitu juga a, ya. Aamintum man fis sama, ya. Apakah kalian beriman? Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Kemudian amintum, dan seterusnya, ya. Sawa'un 'alaihim a anzartahum. Jadi sama saja, ya, mereka itu. Apakah kalian itu anzartahum, apakah kalian memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, ataupun kalian tidak memberikan peringatan kepada mereka. Jadi a yaitu hamzah atau hal itu artinya apakah, ya. Baik itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya. Jadi insyaallah kalau bisa selesai malam ini dan besok malam kita mulai dengan pembahasan al-Arabiyyah baina-yaday atau kitab al-Arabiyyah baina-yaday. Nah, ya. Jadi kata-kata ini atau istilah ini kalau bisa dihafal, ya. Kalau bisa dihafal, ya. Bukan kalau harus, ya, harus dihafal. Kalau pengen benar-benar pengen bisa bahasa. Nah, kemudian yang kedua man, ya. Kemudian yang kedua man, itu artinya siapa, ya. Jadi man artinya siapa, untuk menanyakan orang yang berakal, ya. Untuk menanyakan orang yang berakal, ya. Contohnya man fil fasli, ya. Man fil fasli atau man fil masjid artinya siapa yang berada di dalam masjid. Jadi kalau kita mengatakan man, berarti otomatis yang ditanyakan adalah orang yang berakal seperti manusia. Misalkan fil masjid Muhammadun, fil masjid Zaidun, ya. Jadi kita tidak mengatakan fil masjid Saburatun, ya. Karena yang ditanyakan adalah apa? Orang yang berakal, ya. Baik itu. Nah, kemudian yang ketiga
ma ya, atau maza ya. Ma atau maza yang artinya adalah apa? Menanyakan sesuatu yang tidak punya akal ya, atau benda mati. Contohnya maza fil masjid, apa yang ada di masjid. Fil masjid kitabun, fil masjid masahif, fil masjid mimbar ya. Jadi yang ditanyakan adalah sesuatu yang tidak berakal, yang tidak. Kemudian yang keempat, aina. Yang keempat, aina. Apa artinya aina? Di mana? Ya. Jadi untuk menanyakan tempat, untuk menanyakan tempat. Ya. Jadi kalau kita ingin menanyakan tempat, kita memakai aina. Ya. Ila aina tadhhab. Ila aina tadhhab. Kemana engkau akan pergi? Atau aina masjid, di mana masjid? Aina al-haqibah, di mana tempat tas ya, tas. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mata. Mata artinya adalah kapan, untuk menanyakan tentang waktu ya, untuk menanyakan waktu ya. Mata salatu zuhur, mata salatu zuhri, kapan waktu salat zuhur ya, kapan waktu salat zuhur ya. Jadi mata artinya adalah kapan, untuk menanyakan waktu ya. Jadi untuk menanyakan waktu itu kita pakai mata, tapi jangan dipanjangkan ya. Mata mati. Jadi artinya apa? Mati ya. Mata artinya mati. Jadi perlunya diperhatikan panjang pendeknya ya. Jadi yang benar adalah mata, bukan mata. Baik itu. Jadi jangan sampai salah panjang pendeknya. Kalau salah panjang pendeknya, maka itu akan berubah maknanya. Seperti ini ya. Ya, jadi kalau mata artinya adalah kapan ya, untuk menanyakan waktu. Cuman kalau kita mengatakan mata, berarti artinya mati atau meninggal. Nah, ya. Kemudian selanjutnya limadza ya. Selanjutnya limadza. Ya, jadi selanjutnya limadza, yaitu untuk menanyakan kenapa, yang artinya adalah kenapa ya, untuk menanyakan alasan ya. Misalkan ada yang belajar ya, belajar bahasa Arab ya. Kita tanya, limadza tata'allamul lughat al-arabiyyah, kenapa kau belajar bahasa Arab ya. Jadi limadza itu untuk menanyakan alasan, untuk menanyakan alasan seseorang berbuat sesuatu. Baik, itu di sini ya. Nah, kemudian kaifa ya. Kemudian kaifa itu artinya adalah olahan berarti dalam berapa buah kolbet ya. Kemudian apa? Kamsa ada ya. Kamsa ada. Jadi setelah kam itu harus fathah ya. Harus fathah. Nanti kita pelajari kenapa dia bisa fathah ya. Cuma sekarang kita belajar praktek saja dulu, nanti teorinya ya. Jadi kam artinya berapa? Menanyakan jumlah sesuatu ya. Kam qalaman, kam sa'atan ya. Kam sholatan fil yaum ya. Berapa sholat dalam sehari ya. Jadi untuk menanyakan jumlah, menanyakan jumlah. Kemudian yang terakhir ayyu. Itu artinya ayyu. Karena yang akhir itu adalah ayyu. Dia memiliki banyak arti ya, sesuai dengan
apa yang diidhofahkan kepadanya. Jadi kalau dia diidhofahkan kepada benda mati, maka artinya apa? Jadi kalau dia diidhofahkan kepada orang yang berakal, maka artinya siapa? Ya. Contohnya, misalkan dia diidhofahkan kepada benda mati. Ya. Misalkan ayyu sa'atin hadza, ayyu sa'atin hadza. Jadi artinya apa? Jam apa ini? Ya. Jam apa ini? Ya. Jadi dia artinya sesuai dengan apa yang diidhofahkan, apa yang ditanyakan. Ya. Contohnya, jadi kalau kita mengidhofahkannya kepada benda mati, berarti artinya apa? Contohnya, ayyu sa'atin, ayyu qalamin, berarti artinya adalah pulpen apa? Ayyu qalamin artinya pulpen apa? Kalau kita idhofahkan kepada orang yang berakal, maka artinya siapa? Misalkan ayyukum, ya ayyukum, siapa di antara kalian? Makanya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, apa? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Artinya apa? Siapakah di antara kalian? Jadi ayyu di sini ada artinya apa? Siapa? Baik itu paham jadi atau kita idhofahkan kepada waktu. Contohnya misalkan ayyu waqtin hadza, ya. Atau ayyu sa'atin, ya. Jadi jam berapa? Jadi menanyakan waktu. Itu ayyu sa'atin hadza al-yawm atau ayyu sa'atin al-an. Jadi artinya apa? Jam berapa? Ya. Kemudian untuk menanyakan di mana? Ya. Ayyu masjidin, masjid mana? Ya. Jadi ayyu ini memiliki banyak arti sesuai dengan idhofahkannya kepada hal tersebut. Sampai sini paham? Paham? Nanti akan ada prakteknya. Di dalam kitab Al-Awiyah ini. Contohnya ayyatin ma. Ayyatin ma artinya adakah yang bisa saya lakukan? Ya. Nah, betul. Pasti apa namanya? Naik. Dinyalain dulu. Nah, ternyata terkait ayu, setelah kata ayu berarti dia harus kasroh. Ya. Jadi setelah ayu dia harus kasroh. Ya. Jadi setelah ayu dia harus kasroh. Kenapa dia kasroh? Nanti kita jelaskan. Ya. Nanti kita belajar teorinya. Sekarang kita belajar prakteknya dulu. Jadi tulis di buku itu dia harus kasroh. Ya. Setelah ayu dia. Nah, betul. Nah. Jadi sebagai contoh ayu ini. Nah, itu gimana masjid mana? Kalau iya, jadi bisa artinya masjid mana atau bisa artinya masjid apa? Ya, masjid apa? Misalkan ayu masjid shallaita fihi, ya, masjid mana atau masjid apa? Sesuai dengan apa yang antum niatkan ditanyakan. Ya, kalau tapi jawabannya bisa misalkan ayu masjidin shallaita fiha. Masjid mana atau masjid apa yang engkau sholat padanya? Itu shallaitu fi masjid misalkan nur ala nur. Itu ya. Jadi pertanyaannya berada di belakang. Kalau kita pakai ayu, pertanyaannya ada di belakang. Misalkan kalau kita menanyakan mana ada siapa ini. Cuma kalau kita pakai ayu qalamin ayyukum, ya, atau kalau kita pakai misalkan madza, ya. Madza fil masjid, ya, apa yang ada di masjid. Cuma kalau kita pakai ayu, misalkan ayu qalamin, berarti artinya pulpen apa, ya, atau masjid mana. Ya, jadi pertanyaannya ada di akhir kalau kita terjemahkan. Dan itu, ya, cuma jangan diterjemahkan, kita yang paham dulu. Dan itu, ya, jadi ini adalah kata-kata hanya yang harus antum kuasai, yaitu harus kuasai. Kenapa? Karena orang yang ingin belajar bahasa
pertama kali yang dipelajari adalah kata tanya supaya dia ingin, kalau dia ingin menanyakan sesuatu, ya dia bisa menanyakan walaupun setelahnya salah, tapi yang ditanyakan benar, ya kata yang dikatakan bertanya adalah benar, adapun setelahnya itu nanti bisa dikembangkan. Nah, dari sini paham? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, iya. Kalau kita tambahkan, ya, kalau kita idhofahkan atau bahasa Indonesia kalau ditambahkan pada benda mati, maka artinya apa? Ya, seperti yang sudah dijelaskan, mati itu untuk menanyakan apa tadi? Orang yang berakal. Ma atau mada itu untuk menanyakan benda mati. Aina untuk menanyakan tempat, mada untuk menanyakan waktu, dimana untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan alasan. Kaifa untuk menanyakan keadaan, kaf untuk menanyakan jumlah. Ya. Jadi ayu itu bisa memiliki arti yang di atas. Ya. Bisa namanya man, aina, mada. Ya, sesuai dengan apa yang diidhofahkan. Ya. Kalau dia diidhofahkan adalah tempat, artinya mana, di mana. Seperti tadi ayu masjid, berarti masjid mana. Ya. Ayu suqin, ya ayu suqin berarti pasar mana, itu atau pasar apa, ya. Jadi paham? Nah, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ya. Sekarang kita lanjut yang kedua yang harus diketahui atau yang perlu diketahui, yaitu mudzakkar dan muannas. Ya, mudzakkar dan muannas. Ya. Untuk yang atau udah di grup, udah di grup, ya nanti tulis nomor itu, ya biar dimasukkan ke grup. Nanti ada di sana apa namanya PDF, ya PDF yang sudah. Ya, kemudian yang kedua itu yang perlu kita ketahui itu mudzakkar dan muannas. Ya, mudzakkar dan muannas. Yang dimaksud dengan mudzakkar adalah kata yang menunjukkan kepada laki-laki, ya, kata yang menunjukkan kepada laki-laki atau laki-laki. Jadi setiap kata, ya itu atau kata itu dibagi menjadi dua. Ya. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Ya. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Apa itu mudzakkar? Itu kata yang menunjukkan laki-laki. Ya. Kata yang menunjukkan laki-laki. Contohnya Umar, kemudian Muhammad, kemudian yang tidak ada tanpa Allah, ya tidak ada tanpa Allah. Contohnya qala. Kemudian apa lagi? Maktabun. Kemudian daftarun. Ya. Jadi yang tidak ada tanpa Allah maka itu adalah mudzakkar. Ya. Nanti ada istisnanya. Apa itu istisna? Pengecualian. Ya. Jadi yang qaidah am, maksudnya qaidah secara umum mudzakkar itu adalah menunjukkan laki-laki. Di antara tanda laki-laki atau menunjukkan mudzakkar adalah tidak ada tak marbutah, ya. Tidak ada tak marbutah. Namun ada pengecualian. Seperti contohnya nama perempuan. Nama perempuan. Jadi nama perempuan itu dia tetap dikatakan muannas walaupun tidak ada tak marbutah. Contohnya Maryam. Contohnya Zainab. Contoh lain apa? Hidun, ya. Jadi tetap dia dikatakan muannas. Ya. Jadi mudzakkar artinya atau maksudnya adalah kata yang menunjukkan laki-laki. Dari sini paham? Kemudian muannas, yang kedua adalah muannas yang menunjukkan kepada perempuan. Ya. Yang menunjukkan kepada perempuan. Dan di antara tanda ada menunjukkan perempuan apa? Adanya tak marbutah, kemudian nama perempuan. Sampai sini paham? Nah, contohnya Fatimah, ya, ada tak marbutah. Madrasatun, ya, muannas. Kemudian sa'atun, juga muannas, ya. Jadi di antara tanda muannas adalah tak marbutah.
tahu tak marbutoh? Ya, tak marbutoh itu yang ada titik dua kemudian bulat, ya, itu disebut dengan tak marbutoh. Kalau yang terbuka disebut dengan tak maftuhah, ya, tak maftuhah. Ya, jadi marbut artinya apa? Yang diikat, ya, maksudnya dia terikat, tidak ada pemutus. Kalau tak yang terbuka itu disebut dengan tak maftuhah. Sampai sini paham? Nah, kita percepat. Kemudian yang ketiga, panas. Kemudian yang ketiga yang perlu diketahui adalah yaitu kata itu dibagi menjadi 3 bagian, ya. Kalau dilihat dari jumlah, ya. Ada namanya mufrad, ada yang namanya musanna, ada namanya jama', ya. Yang pertama mufrad. Mufrad artinya atau menunjukkan jumlah satu atau tunggal, ya. Jadi mufrad itu adalah yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal, ya. Itu contohnya muslimun. Muslimun artinya satu orang muslim. Kitabun satu orang, satu buah kitab. Daftarun satu buah buku, ya. Masjidun satu masjid, ya. Jadi itu disebut dengan mufrad yang menunjukkan satu, ya, kata yang menunjukkan tunggal atau satu. Kemudian yang kedua yaitu musanna, ya. Yang kedua adalah musanna, ya, yang menunjukkan jumlah dua, ya, atau ganda, ya. Bagaimana cara kita membuat dia itu supaya dia berjumlah dua? Tinggal ditambahkan alif dan nun. Contohnya masjidun. Kalau kita ingin membuat dia itu menjadi dua masjid, kita tinggal tambahkan alif dan nun. Contohnya masjidani, masjidani. Contoh yang lain, kitabun itu menunjukkan tunggal, ya. Bagaimana cara kita untuk menjadikannya dua buku atau dua kitab? Kita tambahkan alif dan nun. Contoh jadinya kitabani, kitabani. Contoh yang lain, sa'atun, sa'atun itu satu, ya. Untuk menjadikan dia dua, maka kita tambahkan alif dan nun. Jadi sa'atani, sa'atani, ya. Sampai sini paham? Kemudian yang ketiga itu jama', ya. Jama' adalah kata yang menunjukkan lebih dari dua, ya. Kata yang menunjukkan lebih dari dua, ya. Ya. Jadi kata yang menunjukkan lebih dari dua atau dari 3 sampai seterusnya itu disebut dengan jama', ya. Itu disebut dengan jama', ya. Contohnya muslimun, ya, kalau dia 2 orang menjadi muslimani. Kalau dia banyak maka kita sebut muslimuna, ya, muslimuna, ya. Kemudian kitabun itu satu kitab. Kitabani 2 kitab. Banyak kitab kita mengatakan kutubun, ya, kutubun, ya. Makanya nanti insyaallah kita akan tuliskan mufradat, ya. Mufradat itu kosakata. Kalau dia berkaitan tentang isim, maka kita akan tuliskan mufrad dan jamaknya, ya. Mufrad dan jamak. Karena yang namanya jamak itu tidak bisa dikiaskan, ya. Memang ada kiasan-kiasannya, maksudnya ada aturan-aturannya, ya. Namun secara umum dia itu beda-beda, ya. Contohnya muslimuna itu ditambahkan waw dan nun. Kutubun itu disebut dengan jamak taksir, ya. Jadi harus diketahui mufrad dan jamaknya, ya, harus diketahui mufrad dan jamaknya. Karena ada yang mufradnya yang mufrad kemudian jamaknya beda, ya. Mufrad tapi jamaknya beda, artinya juga beda. Contohnya baitun. Baitun apa arti baitun? Rumah, ya. Kemudian jamaknya apa? Buyutun. Jamaknya adalah buyutun. Artinya banyak rumah, ya. Namun ada juga jamaknya beda, yaitu abyad. Abyad. Jadi dari jamak dari baitun, jamaknya abyatun.
Abiyatun. Apa arti abiyat? Bait-bait syair, ya. Jadi kalau kita mengatakan 3 bait syair berarti salah satu abiyat. Salah satu abiyat. Tapi kalau kita mengatakan 3 rumah, maka kita mengatakan salah satu buyutin. Salah satu buyutin. Jadi nanti kalau kita menemukan sebuah kata, ya, kita cari kata mufrad dan jamaknya. Adapun musanna itu bisa ditambahkan, tinggal ditambahkan alif dan nun. Sampai sini paham? Ada? Kenapa? Jamak. Hah? Putih. Oh. Abiyatun, bukan bol. Abiyadun, yaitu abiyadun artinya putih. Tapi di sini abiyatun artinya bait-bait, ya. Bait-bait syair. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang nomor 4, ya. Yang nomor 4 ini harus dihafal, ya, harus dihafal, yaitu adalah dhamir. Dhamir adalah kata ganti, ya. Dhamir adalah kata ganti atau kata untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seorang maupun kelompok, ya. Jadi dhamir adalah sebuah kata ganti. Misalkan kita mengatakan Muhammad, ya. Cukup kita ganti namanya, kita ganti dengan dia, ya. Bagaimana kalau dalam bahasa Arabnya kita pakai huwa, ya. Huwa. Nah, ya. Kemudian dhamir itu dibagi menjadi 3. Ada namanya al-ghaib. Al-ghaib adalah orang yang tidak diajak bicara, ya. Orang yang tidak diajak bicara itu disebut dengan ghaib. Faham? Walaupun dia berada di dekat kita, ya. Walaupun dia berada di dekat kita, cuman dia tidak kita ajak bicara, itu disebut dengan ghaib. Ya, misalkan saya berbicara bersama Ahmad, gitu. Di sini ada namanya Muhammad, ya. Saya katakan huwa Muhammadun, ya. Dia ada di dekat kita, ya. Namun kita tidak ajak bicara, yang lawan bicaranya adalah Ahmad, sedangkan yang di sini namanya Muhammad. Maka kita katakan kepada Ahmad huwa Muhammadun. Jadi yang maksud dengan al-ghaib adalah orang yang tidak diajak bicara atau bukan lawan bicara. Adapun mukhatab artinya apa? Orang yang diajak bicara atau lawan bicara, seperti anta, engkau, ya. Nah, kemudian al-mutakallim artinya apa? Orang yang berbicara, ya, pembicara, ya. Seperti ana, nahnu. Jadi dia yang berbicara, ya. Jadi dhamir itu dibagi menjadi 3, ada namanya al-ghaib, al-mukhatab, kemudian al-mutakallim. Nah, kemudian al-ghaib itu dibagi menjadi 2, ada namanya yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Jadi di sini sudah ada artinya, ya. Antum tinggal hafalkan, yaitu saya akan bacakan, antum ikuti, ya. Antum ikuti. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini disebut dengan dhamir, ya. Dan ini harus dihafalkan, ya. Karena nanti ada tasrif, namanya tasrif fi'il madhi, ada tasrif fi'il mudhari, dan ada tasrif fi'il amr, dan itu berkaitan tentang dhamir, ya. Itu berkaitan tentang dhamir, ya. Kalau kita tidak tahu dhamirnya, maka nanti salah dalam pengertiannya atau salah memahaminya, ya. Jadi nanti antum hafalkan, ya. Nanti antum hafalkan di rumah. Nah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tasrif fi'il madhi, ya. Tasrif fi'il madhi. Ya.
Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu yang lampau. Ya. Jadi yang dimaksud dengan fi'il madhi adalah pekerjaan yang sudah dilakukan, ya, yang sudah dilakukan. Baik itu. Nah, di sini ada tasrifnya, ya. Itu dari kata saraf, ya. Saraf itu di rangkaian kata, ya. Jadi satu kata bisa dirubah, namun maknanya berbeda, ya. Maknanya berbeda. Nah, ya, di sini ada tasrif fi'il madhi, ya. Jadi ini juga harus dihafalkan. Ini juga harus dihafalkan. Nah, ya. Sekarang perhatikan, dengarkan, kemudian ikuti. Kemudian ikuti. Fa'ala fa'ala fa'alu. Coba. Fa'ala fa'ala fa'alu. Ya. Jadi fa'ala itu adalah kata kerja yang sudah dilakukan. Ya. Namun siapa yang melakukannya? Dia. Ya. Berarti di sini domainnya huwa. Ya. Kalau kita cukup kita mengatakan fa'ala, berarti dia kita artikan dia sudah mengerjakan. Ya. Dia sudah mengerjakan. Ya. Kemudian fa'ala berarti menunjukkan dia, maksudnya dua orang. Mereka dua orang itu sudah melakukan, ya. Mereka berdua sudah melakukan, ya. Jadi ditambahkan alif, ya. Ditambahkan alif itu menunjukkan untuk dua orang. Itu menunjukkan dua orang. Kemudian fa'alu artinya apa? Mereka melakukan, ya, mereka melakukan, ya. Dan ini kita akan dapati di Al-Qur'an banyak, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ada waw di sana. Ada waw, kemudian ada alif. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang beriman adalah orang yang banyak, ya. Mereka, ya. Wahai orang-orang yang beriman. Kemudian innalladzina kafaru. Itu juga fi'il madhi. Ditambahkan waw, ya. Artinya orang-orang yang mengingkari atau orang-orang kafir. Nah. Kemudian dengarkan, kemudian ikuti. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ya. Jadi di sini ada ta'ud ta'nis as-sakinah. Namanya ta'ud ta'nis as-sakinah. Yaitu fa'alat, menunjukkan dia, yaitu perempuan, ya. Dia perempuan sudah melakukan, ya. Misalkan katabat, berarti dia sudah menulis. Siapa yang menulis? Dia, yaitu dia perempuan. Dia perempuan, ya. Kemudian fa'alata, ya, ditambahkan alif itu menunjukkan apa? Dua orang, yang menunjukkan dua orang, ya. Jadi dia perempuan sudah menulis. Kata bata, ya. Kemudian apa lagi? Doro bata, ya. Jadi dia sudah memukul. Siapa yang memukul? Huma. Mereka berdua, untuk perempuan, ya. Kemudian fa'alna, ya. Apa arti fa'alna? Yaitu mereka sudah melakukan, ya, mereka sudah melakukan. Dan na di sini adalah artinya kata ganti untuk perempuan atau disebut dengan nun an-niswa. Nah, ya. Jadi sekarang kita gabungkan. Dengarkan, kemudian ikuti. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Ya, jadi ini adalah bentuk yang ghaib. Apa itu ghaib? Orang yang tidak diajak berbicara atau bukan lawan bicara. Nah, kemudian kita beralih ke al-mukhatab. Al-mukhatab adalah lawan bicara, ya, atau yang diajak bicara. Nah, dengarkan, kemudian ikuti. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alta fa'altuma fa'altum.
Jadi ini adalah tasrif untuk fi'il madhi untuk yang mukhatab. Apanya? Ini. Oh. Ano dulu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ya, kita lanjutkan. Di sini fa'alta, ya, artinya engkau telah melakukan, ya. Fa'alta artinya engkau telah melakukan. Kemudian fa'altuma, kalian berdua telah melakukan. Kemudian fa'altum, kalian semua telah melakukan. Jadi fa'altum itu orang yang lebih dari dua, ya, telah melakukan. Jadi kalian telah melakukan, ya. Jadi ini adalah untuk mukhatab laki-laki, ya. Jadi kalau kita mengatakan zahabta, kau telah pergi. Kemudian kalian berdua telah pergi, kita mengatakan zahabtuma, ya. Kemudian engkau bertiga atau lebih, kita mengatakan zahabtum, kalian sudah pergi. Sampai sini paham? Ya. Kemudian al-mukhatabah, dengarkan kemudian ikuti. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'alti itu engkau perempuan sudah melakukan, ya. Jadi fa'alti, ti itu untuk perempuan, ya. Jadi kalau lawan bicaranya adalah anti, maka kita mengatakan fa'alti, zahabti, ya. Jadi ini adalah tasrif fi'il madhi untuk mukhatabah satu orang. Kemudian kalau dua orang kita sama, ya. Kayak yang tadi itu fa'altuma. Kemudian kalau dia banyak kita mengatakan fa'altunna, ya. Kemudian yang terakhir itu al-mutakallim, itu orang yang berbicara. Orang yang berbicara itu entah dia itu satu orang atau lebih dari satu orang, ya. Kalau dia satu orang kita mengatakan fa'altu, ya. Kalau dia banyak maka dia mengatakan fa'alna, ya. Namun kadang nahnu juga dipakai oleh satu orang, ya. Nahnu juga bisa dipakai untuk satu orang, ya. Namun dia memakainya adalah ada tujuan tersendiri, yang disebutkan al-mu'adzim nafsah, yaitu untuk mengagungkan dirinya, ya. Seperti contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan inni anzaltu, ya, inni anzaltu, ya. Di sini dia Allah Subhanahu wa taala menggunakan nahnu inna anzalnahu, ya. Inna anzalnahu lailatul qadar, atau inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi nahnu di sini yaitu bermakna Allah Subhanahu wa taala, artinya saya, ya, atau kami. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai nahnu? Karena al-mu'adzim nafsah, dengan tujuan untuk mengagungkan dirinya, ya. Ya. Baik, itu sampai sini, ya. Nah, ya, sekarang kita ulangi dari awal, ya. Kemudian untuk ikuti, kemudian nanti kita pakai pakai fi'il yang lain. Nah, dengarkan. Fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata, fa'al
fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna ana nahnu. Ya, sebenarnya ini apa? Fa'altu fa'alna. Fa'altu fa'alna, apa? Fa'altu fa'alna. Ya, di sini fa'altu, ya. Tu artinya saya. Fa'altu, saya telah melakukan. Saya telah melakukan. Fa'alna artinya saya telah kami telah melakukan atau kita telah melakukan. Nah, sampai sini paham? Ya. Kemudian yang keenam, tasrif fi'il mudhari. Tasrif fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu sekarang atau yang akan datang. Jadi kata fi'il mudhari adalah kata kerja yang dilakukan sekarang atau yang akan datang. Ya. Jadi misalkan Anda mengatakan aktubu, berarti saya sedang menulis, atau saat tubuh saya akan menulis. Ya, jadi itu adalah fi'il mudhari. Nah, kemudian dia di sini ciri-ciri fi'il mudhari adalah dimulai dengan huruf mudhara'ah. Ya, huruf mudhara'ah itu ada 4. Ya, kalau di sikat itu anaitu atau anita. Ya, itu alif, nun, ya, dan ta. Ya, jadi apabila diawali dengan yang ini, maka itu adalah fi'il mudhari, ya. Secara umum. Nah, secara umum artinya fi'il mudhari itu diawali dengan alif, nun, ya, ta. Nah, sampai sini paham? Ya. Jadi Anda bacakan saja nanti untuk baca dalam hati karena banyak orang sholat. Ya. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna af'alu naf'alu. Ya. Jadi seperti yang tadi. Jadi kalau dia fi'il mudhari, kalau dia satu orang mengerjakan dia, maka kita mengatakan yaf'alu. Kalau 2 orang, ya, mereka 2 orang mengerjakan, maka kita mengatakan yaf'alani. Kemudian kalau mereka semua banyak, maka kita mengatakan yaf'aluna. Ya. Kalau dia perempuan pakai dia, ya, maka kita pakai taf'alu, pakai ta, ya, taf'alu. Kemudian huma taf'alani. Kemudian hunna pakai yaf'alna. Nah, sampai sini paham? Kemudian kalau mukhatab anta, ya, anta itu kita pakai taf'alu sama seperti hiya, ya. Namun bagaimana cara membedakannya dengan konteksnya, ya, dengan konteks atau dengan percakapan kepada siapa kita menunjukkan pekerjaan tersebut. Kemudian antum memakai taf'alani, antum taf'aluna, ya. Kemudian al-mukhatabah anti taf'alina, ya, anti taf'alina. Antuma taf'alani, antunna taf'alna. Kemudian kalau saya sedang mengerjakan, maka kita memakai af'alu, ya, af'alu, saya sedang mengerjakan. Nahnu naf'alu, berarti kami sedang mengerjakan atau akan mengerjakan. Sampai sini paham? Nah, kemudian yang terakhir tasrif fi'il amr, yaitu kata untuk memerintah, ya, kata kerja untuk memerintah. Dan kata kerja untuk memerintah ini atau fi'il amr tidak mungkin ditujukan kepada orang ghaib, orang yang tidak diajar bicara, ya. Jadi fi'il amr itu hanya ditujukan kepada al-mukhatab, itu orang yang diajar bicara atau lawan bicara. Yaitu seperti anta, antuma, antum, kemudian al-mukhatabahnya anti, antuma, antunna. Ya. Jadi kalau kita menyuruh satu orang, kita pakai if'al, ya, if'al. Kemudian kalau antuma kita tambahkan alif, yaitu if'ala. Kemudian kalau antum banyak if'alu, ya, if'alu. Kemudian anti if'ali, tambahkan dia if'ali,
ya. Kemudian antuma tambahkan alif, if'ala. Kemudian antunna if'alna. Wa bihadza intahayna, ya. Hal min soal, ada pertanyaan? Dan ini semuanya harus dipahami dan dihafal. Nah, nukarrir la ba'sa nukarrir qabla an nabda fi al-kitab al-muhammadiyya. Ada soal? Ada soal? Oke. Nah, dan naftatahin dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.